Untuk teman-teman yang sering melakukan webinar, live streaming, ataupun membuat kelas online, video ini untuk kalian. Saat ini saya lagi nunggu suami yang sedang antri untuk tes swab. Sambil ngisi waktu, kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi teman-teman, di era seperti sekarang ini kan banyak sekali rapat-rapat, meeting, atau bahkan event besar yang dilakukan secara online ya. Nah, pada secara online itu pasti banyak sekali keterbatasan kan. Nah, PR banget nih buat pembuat acara bagaimana supaya engagement dari hadirin, dari peserta acara online ini tetap terjaga dari awal sampai akhir. Bagus-bagus kalau makin meningkat gitu. Terus gimana sih cara menjaga supaya mereka tetap mau perhatikan, terutama untuk teman-teman pengajar nih, baik guru, dosen. Itu kalau misalnya kita ngajar normal itu kan di tengah-tengah pelajaran murid-murid biasanya banyak yang mulai ngantuk kan, apalagi nih online. Bayangin gimana kita menjaga supaya mereka mau tetap ngelihat, mau tetap memperhatikan materi kita kalau misalnya konsentrasi aja udah buyar. Kalau acara offline, acara seminar-seminar yang di hotel atau di kelas atau di kampus, itu bisa aja kita melakukan ice breaking, misalnya disuruh senam ringan kah, atau kerja berkelompok lah, seperti itu. Tapi bagaimana dengan event online? Apa yang bisa kita lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, apa kabar? Masih bersama saya Mamicha dari channel Mamicha Stories. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang ice breaking online. Pertama-tama saya akan memberikan contoh kepada teman-teman tentang ice breaking yang pernah saya buat. Silahkan menonton. Halo teman-teman, kita main yuk. Siap-siap ya. Pada suatu sore, Andi bermain di kebun. Kebunnya tidak begitu luas, tapi penuh dengan tanaman. Ada tomat dan labu. Di kebun itu, dia menyundul bola. Bolanya berwarna kuning dengan garis-garis merah. Pada suatu sore, Andi bermain di kebun. Kebunnya tidak begitu luas, tapi penuh dengan tanaman. Ada tomat dan labu. Di kebun itu, dia menyundul bola. Bolanya berwarna kuning dengan garis-garis merah. Jadi video itu biasanya saya letakkan di awal webinar atau kelas online. Biasanya kan kalau online suka pada nyambi-nyambi tuh. Kalau pesertanya anak muda suka sambil main games. Pesertanya bapak-bapak suka sambil pegangin handphone. Yang ibu-ibu biasanya disambi ngomong anak. Jadinya nggak konsen. Nah, video ice breaking itu saya buat supaya peserta fokus memulai kelas online. Cocok ya untuk membuat peserta segar dan fokus sejak awal acara? Sebenarnya kalau kita browsing tentang ice breaking itu udah banyak sekali ya untuk acara-acara offline. Tapi kalau untuk online ini belum banyak contohnya. Nah, untuk acara online sendiri itu kan banyak jenisnya ya. Ada yang 10 orang, ada yang 50 orang, 100 orang, ada juga sampai 500 orang. Jadi untuk pembicaranya pun ada yang searah,
Ada juga yang bisa komunikasi dua arah. Misalnya kalau kayak guru, muridnya paling 40 orang, bisa aja sih kasih games sederhana atau ngasih senam sederhana seperti itu. Tapi kalau untuk pembicara yang pesertanya sampai 500 orang, tentunya akan sulit untuk melakukan komunikasi dua arah seperti games gitu. Lalu bagaimana sih bikin ice breaking untuk acara-acara dengan peserta yang banyak atau misalnya untuk live streaming? Nah, kita bisa menggunakan ice breaking yang tetap menarik tapi sifatnya satu arah. Kita hanya menyampaikan sebuah video dan biarkan peserta untuk bertanya-tanya, untuk menebak-nebak akhirnya seperti apa. Cara berpikirnya bukan dari depan ke belakang, tapi dari belakang, dari intinya dulu, baru kita tarik ke depan. Maksudnya bagaimana? Jadi yang pertama kita lakukan adalah sebelum mencari ide, kita tentukan dulu nih insight apa yang mau kita sampaikan kepada peserta acara online ini. Misalnya tentang acara online tentang kemanusiaan atau acara organisasi. Insight yang mau kita ambil ini tentang kekompakan dari peserta misalnya. Atau seperti yang saya buat, saya tergabung di komunitas ibu profesional di komponen RCIP atau Resource Center Ibu Profesional, yaitu bagian pengembangan member dan mengurus data-data member. Ya semacam HRD perusahaan gitulah. RCIP sendiri punya slogan Play with Data, Developing Ourselves, Developing People. Nah, slogan itu saya taruh di akhir video ice breaking sebagai pesan intinya. Saya ingin menekankan kepada para member bahwa penggunaan data itu penting. Hal itulah yang ingin saya tekankan agar mereka mau berperan aktif dalam pengumpulan data. Lalu saya pun mulai membuat insight atau quotes atau kalimat pesan tentang data dan persepsi. Seperti ini kalimatnya. Jadi dalam organisasi ini saya ingin mengedepankan bahwa data itu nomor satu. Kita tidak bisa melakukan berpikir sesuatu, mengambil kesimpulan hanya berdasarkan persepsi kita semata. Nah, itu dulu jadi pegangan kita. Insight apa sih yang mau kita sampaikan untuk ice breaking ini? Setelah kita menentukan hikmah apa yang mau kita angkat, baru kita bergerak ke depan nih. Baru kita mulai mencari ide. Kira-kira apa ya, games atau tanya jawab IQ gitu, tes IQ itu apa yang bisa kita angkat nih yang masih berkaitan dengan ide dari hikmah tersebut. Insight sudah dapat, saya pun mulai mencari-cari games atau quiz yang ada hubungannya dengan pendataan sekaligus tentang persepsi. Dari beberapa games atau quiz, ada satu yang saya rasa cukup sesuai dengan konteksnya, yaitu permainan tebak jumlah angka. Teman-teman pernah dengar tebakan ini? Bayangkan deretan angka 1 sampai 100, ada berapa kalikah angka 7 akan muncul? Nah, begitu ketemu ide gamesnya, langsung deh kita eksekusi. Kita buat videonya. Nah, ini bisa kita edit yang profesional, bisa menggunakan KineMaster, bisa pakai PowerPoint. Sederhana nggak apa-apa, tapi pesannya dapet. Karena itu intinya ice breaking kita. Nah, nanti jadinya kurang lebih seperti ini. Halo teman-teman, kita main yuk. Siap-siap ya. Barusan bisa
kita perhatikan, di awal video kita disuruh tarik nafas cukup lama. Sebenarnya hal ini untuk menghimpun perhatian para peserta kelas online. Di tengah video berisi games itu sendiri, jangan lupa beri waktu jeda agar peserta ada kesempatan untuk memikirkan jawabannya. Di akhir video berisi kesimpulan atau pesan intinya. Subscribe channel Mamicha Stories untuk melihat video-video informatif lainnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa tetap ya Om Tante